sebagai Ketua DPD LSM Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kita sudah beraudiensi dengan Komisi 5, diterima oleh Bapak Wakil Ketua Komisi, yaitu Bapak Maulana, karena ada 2 audiens tadi ya, jadi dibagi 2. Kita berada di ruang Komisi 4, namun beliau dari Komisi 5. Dan alhamdulillah beberapa permasalahan yang disampaikan hari ini, termasuk ada dari Pak Dr. Ito Turyandi, SAP, MAP, beliau sebagai Wakil Ketua DPD Pendidikan, LSM Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Bunda Emma Artapuri, SHMH, beliau sebagai Ketua Bidang Pendidikan di DPD LSM Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, dan beberapa pengurus semuanya hadir di sini, baik humas maupun bidang-bidang yang lainnya, telah menyampaikan aspirasi tentang beberapa kasus-kasus yang ditemukan di dunia pendidikan. Yang pertama adalah zonasi, yang kedua adalah permasalahan dengan komite sekolah, kemudian yang ketiga adalah penuntasan ijazah, dan yang keempat adalah sistem pendidikan yang ada tidak merata, baik dari jalur afirmasi maupun dari jalur akademik maupun dari jalur yang lainnya. Jadi ditemukan beberapa hal-hal yang sebenarnya harus kita bahas dan harus kita sampaikan ke komisi ini, karena hal pendidikan ini sangat penting di Jawa Barat. Bahkan banyak anak-anak yang sekolahnya tidak ada di tempat, jauh dari rumahnya, malah tidak ada sekolahnya. Tadi sudah disampaikan dari Kabupaten Bandung, yaitu di daerah Cangkuang, sehingga banyak anak-anak yang tidak sekolah. Mohon perhatiannya untuk Dewan yang ada di Komisi 5 Provinsi Jawa Barat ini, agar dikondisikan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Itu saja, kita terima dengan baik, karena beliau juga seorang aktivis pendidikan. Sehingga kita nyambung dengan beliau, karena beliau sering ya di media tentang anggaran-anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran. Jadi sangat luar biasa. Beliau juga akan membantu nantinya menyampaikan aspirasi kita yang diterima pada hari ini, tanggal 20 Januari 2020. Jadi memang Pak Dewannya ya, sangat apresiasi sekali kepada kita dan memberikan atensi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan begitu beliau juga paham betul tentang pendidikan di Jawa Barat. Muncul di media ini menerima melakukan pungutan gitu ya, misalkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, banyak hal ya, terima kasih. Saya tentu nggak akan bisa menjawab satu persatu, oh ini aturannya seperti ini seperti ini. Aturan itu mah bisa kita baca lah gitu ya. Yang salah itu bukan aturan gitu, yang salah itu pelaksana gitu ya, laksana lagi. Banyak kok aturan bagus gitu ya, aturan bagus, ABCD-nya bagus gitu, tapi sekali lagi ya pelaksana. Termasuk misalkan tadi minta ada pengawasan, betul. Saya juga ada nggak sih ya pengawasan ini jalan nggak ya gitu. Karena nggak sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kekurangan saya anggota baru, tapi insya Allah bisa dicek di media sosial saya ketika kunjungan saya selalu memperhatikan, saya mencatat, saya bahkan sebagai tanggung jawab transparansi saya sebagai penerima gaji dan tunjangan kira-kira gitu, sih gitu. Pasti ini gitu, saya berteriak juga kayaknya belum pada masanya, karena anggaran 2025 juga sudah diketuk dan sudah berjalan gitu kan. Kira-kira saya bisa mempengaruhi anggaran termasuk kebijakan nanti di tahun 2026, tapi saya nggak mau begitu saja kira-kira. Saya melakukan diskusi, saya melakukan kunjungan, saya sampaikan ke masyarakat, baik dan buruknya saya sampaikan bahwa urusan kampus seharusnya ada pusat gitu ya, SMA, urusan provinsi. Saya sebetulnya agak sedikit tertampar gitu ya, kasarnya bahwa itu demo sekalipun kemarin, karena saya mau menghadiri mereka gitu ya, datang di tengah demo. Dunia pendidikan khususnya kampus, Pak. Kalau barusan saudara kita, ibu-ibu dari sekolah, sama mungkin dunia pendidikan atau wajah pendidikan di Indonesia itu seperti ini ya. Masih perlu banyak yang dibenahi rupanya. Alhamdulillah melalui tangan bapak-bapak saya percayakan ini semua. Makanya ini kami menyempatkan beraudiensi ini untuk tujuan itu. Nah, kembali ke permasalahan yang spesifik yang saya bawa ini di dunia pendidikan kampus. Ini kemarin saya diskusi dengan Bu Andi, dengan beberapa kawan lain dari beberapa kampus ya. Ya alhamdulillah sedang diperjuangkan terus.
mengenai yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, kesejahteraan untuk para dosen. Yang swasta itu di mana perguruan tinggi itu, yang swasta itu masih banyak yang masih dalam perjuangan, statusnya juga mungkin ada yang sekolah tinggi belum sampai ke universitas. Otomatis mahasiswa juga belum begitu banyak. Perjuangan dosen-dosen negeri dan swasta saya kira beda. Kalau negeri di UIN saja, di UIN itu pendaftaran itu sampai yang tidak keterimanya saja ratusan, mungkin ada ribunya. Itu yang tidak keterimanya. Nah, sementara di perguruan tinggi swasta, jangankan yang tidak diterima ribuan tadi, apalagi sekolah tinggi dan akademik dan sebagainya, itu mencari mahasiswa saja harus luar biasa. Otomatis itu berimbas kepada salary dari para dosen-dosen, baik gaji ataupun yang lainnya. Kalau untuk gaji tentu kembali kepada yayasannya itu sendiri mungkin ya, kemarin seperti disampaikan oleh Ibu Ledia. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan, bagaimana perhatian pemerintah di Jawa Barat terhadap dosen-dosen akademisi swasta ini, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, paling tidak itu pun yang mempunyai sertifikasi apa ya? Yang tidak punya sertifikasi, reporter bagaimana perhatian pemerintah terhadap kampus swasta, dosen-dosen swasta. 3 kampus dosen itu minim sekali, Pak. Itu Pak Dewan yang mudah-mudahan Bapak bisa menangani ini supaya wajah pendidikan di Indonesia ini, khusus Jawa Barat, semakin kelihatan membaik lah, baik di sekolah ataupun di kampus. Terima kasih, mohon maaf apabila kita satu kita mungkin sharing ya, mohon arahan juga dari kita bagaimana kami harus seperti apa. Sama pendidikan, hilangkanlah ketidakadilan.